Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pada pertemuan malam hari ini yang akan saya bahas yaitu terkait UML, pertama untuk pembuatan use case ya, pembuatan use case dan nanti akan dilanjutkan setelah use case berarti activity ya. Nah, jadi saya juga sambil demokan gimana cara membuat use case dan juga activity diagram dari UML. Oke, di sini saya akan menggunakan ya contoh kasus dari yang dari soal UTS ya untuk studi kasus aja. Jadi di sini saya menggunakan yang DFD atau dalam konteks e-learning. Jadi di sini kan sudah ada bagian-bagiannya ya. Misalnya siapa, di sini berarti ada tiga aktor ya, ada tiga aktor, admin, siswa, dan dosen. Dan use case-nya ini ada, artinya dia bisa ngapain aja. Oke, yang pertama di sini yang akan saya buat, di sini ada ya untuk UML, di sini pada yang diagram ya, atau bagian simbol-simbol UML di sini juga ada. Ya, untuk yang aktor atau user pengguna, di sini kita bisa pakai yang aktor. Tadi ada tiga ya. Tadi itu ada tiga. Yang pertama di sini admin, setelah admin siswa dosen ya. Siswa kemudian dosen. Oke, untuk activity bisa dilakukan dengan pembuatan untuk use case bisa dilakukan dengan pembuatan satu diagram use case. Jadi sudah satu ya. Jadi sudah keseluruhan. Atau bisa juga kita pecah menjadi dia beberapa. Artinya jadi ada tiga use case untuk masing-masing aktor. Jadi tinggal bagaimana yang mudahnya kan, atau yang dibacanya lebih mudah nantinya. Oke, yang pertama saya akan buat untuk use case siswa ya. Ya, di sini saya akan membuat use case siswa, kemudian ya di sini dia ada pertama akses mata kuliah, terus change profile, kemudian download materi atau tugas ya, kemudian upload tugas,
Oke, ini untuk use case dari aktor siswa. Oke, jangan lupa untuk di sini untuk garisnya ya, dia harus lurus. Di sini saya ubah dulu, garisnya dia harus lurus. Oke, di sini kan kita enggak, kalau untuk use case dia garisnya harus tidak ada panahnya ya. Kayak di sini bisa kita ubah jadi tidak ada panahnya. Ini dipilih non. Kemudian, nah di sini kan akses mata kuliah, update profile, download materi tugas sama petugas. Di sini diharuskan wajib ada login. Oke, jadi harus ada login. Sini satu lagi. Kemudian untuk login kita bisa pakai include ya. Extend use. Oke, atau yang dependensi ya di sini. Oke, ini bisa kita ubah jadi include. Jadi untuk mengakses mata kuliah ini diharuskan login ya. Kalau yang tidak perlu login, yaitu berarti nanti nggak perlu ada dependensi ya. Ini termasuk simbol dependensi, atau dependensi itu berarti dia harus ada, harus memenuhi. Oke, berarti ya kurang lebih ya untuk siswa ketika ingin mengakses use case ya, 4 use case ini, atau salah satunya ya diharuskan login terlebih dahulu. Oke, kemudian untuk dosen ya. Oke, jangan lupa di sini misalnya saya buat agar dia juga di dalam kotak ya. Oke ya, biasanya ya kurang lebih kan seperti ini untuk
uh, ini dari salah satu pembuatan use case ya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk use case dosen ya. Oke, di sini dia ada apa aja ya? Akses mata kuliah, upload materi atau tugas, upload materi atau tugas, kemudian change profile, download tugas, input nilai. Change profile, input nilai. Kemudian ya kita buat garis penghubung ya antara aktor dengan use case-nya. Nah, ini panahnya dihilangin, diubah jadi non. Oke, kemudian ntar untuk selanjutnya ya untuk panahnya ini kebalik ya. Saya ubah dulu. Jadi panahnya mengarah ke use case yang dependensinya tersebut. Oke. Oke, kemudian untuk yang use case dosen ya. Oke, ini untuk use case dosen, kemudian saya buat untuk ya background atau frame-nya ya. Background atau frame-nya.
Oke, di sini sudah ada dua use case, yaitu siswa dan dosen. Oke, yang terakhir ketiga di sini yaitu untuk use case admin. Di admin biasanya agak lebih banyak untuk fiturnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya. Tambah atau edit kategori. Lima, 6, 7. Berita pengumuman user pengguna. Dan change profile. Kemudian kelas mata kuliah nilai. Oke, setelah itu dibuat untuk garis penghubung ya antara aktor dengan use case-nya. Oke, baru setelah itu di blok, kemudian hilangkan garis atau tanda panahnya yang di sebelah. Oke, kemudian baru tambahkan untuk dependensi login. Oke, untuk pembuatan use case ya, sini sudah selesai. Use case itu kegunaannya ya salah satunya diagram. Yang pertama ada pengguna atau aktornya,
dia bisa ngapain aja di aplikasi yang dibuat. Nah, bisa ngapain aja itu ditentukan oleh simbol-simbol yang berbentuk oval ini, itu usage-nya, itu artinya dia bisa ngapain aja atau fiturnya yang bisa dia akses ya. Dan ya kalau ada wajib login atau include, ya dia harus ada tandanya ya. Atau biasanya kalau yang tidak harus login itu kan biasanya halaman untuk company profile, ada halaman utama ya gitu, atau homepage. Oke, sampai sini ada yang mau atau ingin ditanyakan? Oke, gimana? Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Pak, yang tadi kenapa yang itu yang nggak pakai panah? Oh, yang dari aktor ke use case ya? Iya, Pak. Oke, karena memang di simbolnya seperti itu. Kalau untuk antara pengguna sama apa yang dia bisa akses, itu memang nggak ada tanda panahnya untuk garisnya ya. Dan memang simbolnya seperti itu. Berarti harus garis lurus aja gitu, udah dari patokan gitu, Pak. Iya, jadi nggak ada panahnya. Kalau kita pakai include atau exclude atau simbol yang lain, itu ada panahnya. Contoh include, nah itu memang ada panahnya. Dan simbol garisnya juga garis agak putus-putus ya. Tuh, tadi. Baik, Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk materi terkait activity diagram ya. Nah, terkait activity diagram, mungkin saya pada pembahasan pada pembahasan malam hari ini, saya akan membuat activity diagram khusus dari siswa ya. Jadi khusus dari siswa. Jadi ya seharusnya nanti untuk activity diagram kita buat semua gitu. Tapi kalau misalnya di activity tersebut ada yang sama ya, misalnya contoh di sini ada akses mata kuliah dan di dosen juga ada akses mata kuliah dan juga di ketiga user ada login. Nah, di sini berarti nanti untuk activity diagramnya bisa jadi satu. Oke, baik. Untuk activity diagram itu simbolnya kayak contohnya kurang lebih ada dua bagan ya, yang jadi satu atau dua kotak jadi satu di sini. Yang pertama, yang bagian sebelah kiri yang di sini ada user, admin, manager. Nah, ini artinya nanti penggunanya dia bisa ngapain aja dan di sistem akan melakukan apa gitu kan. Di dalam sistemnya ya. Jadi di back end aplikasinya itu dia akan melakukan ngeproses apa. Nah, kemudian untuk simbolnya biasanya ya ada garis panah jadi menentukan alurnya. Kemudian untuk simbol kalimat atau prosesnya atau tahapannya dia ya berbentuk kotak ya biasanya. Kotak atau kotak yang sudutnya uh, tidak terlalu lancip ya gitu. Atau persegi panjang juga bisa. Dan untuk simbol mulai dan startnya biasanya lingkaran. Oke, baik. Selanjutnya untuk saya buat use case
maaf, untuk activity diagram ya. Oh ya, biasanya di sini harus ada frame-nya ya. Sebentar. Di sini frame-nya itu yang kuning saya ganti. Di sini harus ada frame. Misalnya di sini use case siswa ya. Ya kalau mau kita beri warna juga, ya di sini warnanya hanya di situ ya. Kalau yang di sininya, ya berarti warnanya memang hanya di sini aja ya. Oke. Selanjutnya, yang di sini use case dosen ya. Ya, jadi kita pakai frame ya. Oke, kemudian di sini untuk activity, jadi agar ada penanda juga ini activity menandakan activity apa ya. Ya, misalnya di sini activity login. Ya, pada activity login, kayak misalnya akan saya buat tadi ada dua kotak ya, atau dua, mungkin pakainya yang ini ya. Kemudian satu lagi, kurang lebih seperti ini ya untuk bagannya ya. Dari sini kan saya buat untuk user. Sini karena activity login berarti keseluruhan ya, misalnya usernya siswa, kemudian dosen, admin. Kalau secara realnya nanti kita akan membuat, atau seharusnya itu dibuat semua use case nantinya. Semua use case. Jadi karena di sini keterbatasan waktu juga, jadi dibuatnya hanya ya use case dari siswa dan yang mempunyai use case yang sama pada user lain. Kemudian di sini sistem atau aplikasi ya. Pertama simbol start, ini ada tandanya juga ya. Start. Kayak misalnya ini untuk login,
Berarti dari sini input ya. Kita langsung aja untuk input username dan password. Anggap aja usernya atau aktornya sudah mengakses browser dan mengakses halaman login. Oke, kemudian di sini ada cek validasi user. Kalau di sini kan ada untuk login itu ya ada kondisi ya, sama seperti dia flowchart, flow map ya, kurang lebih sama. Oke, di sini untuk simbol, oke, di sini pakai kondisi atau decision ya. Oke, misalnya dari sini, oke, ini untuk panahnya saya ubah lagi jadi ya dia bisa belok ya. Oke, kemudian misalnya di sini login gagal. Dan coba lagi ya. Oke, di sini pada garis panahnya juga kita bisa kasih atau berikan nilai atau parameter atau keterangan ya. Misalnya false di sini artinya gagal ya. Kalau true artinya berhasil atau sesuai. False bisa gagal, bisa tidak sesuai, artinya dia kondisi yang tidak kondisi yang gagalnya. Oke, kemudian untuk yang di sini keterangannya yaitu true. Oke, di sini kan berhasil ya, berhasil login. Jadi activity itu di sini kurang lebih antara apa yang dilakukan oleh user. Jadi dia hanya ya sebatas ya input username dan password. Ya, di sini login gagal, maka nanti akan coba lagi. Jadi kalau misalnya nanti berhasil login, tidak harus ada halamannya mengarah ke user. Jadi ya beda sama form atau flowchart ya. Di sini login berhasil dan tampil ke halaman utama misalnya. Kemudian baru setelah itu N ya, simbol N atau selesai. Ya, berarti untuk yang login di sini sudah selesai. Jadi untuk frame-nya juga bisa kita sesuaikan. Jadi kenapa selesainya ya di aplikasi ya, karena tugasnya si aplikasi untuk login sampai sini. Setelah cek validasi berhasil, ya dia redirect dan tampil ke halaman apa gitu kan. Jadi apa yang dilakukan aplikasi. Kalau user berarti hanya melakukan ya dia input username password ya gitu kan. Oke, selanjutnya activity akses mata kuliah. Mata kuliah berarti dosen dan siswa ya. Kalau untuk admin dia kan ada data mata kuliah. Kalau ini ya berarti
ya lebih kompleks lah gitu. Ada pengaturan penambahan mata kuliah. Kalau ini kan berarti akses mata kuliahnya aja udah ada, berarti kan tinggal masuk ya. Secara logiknya seperti itu. Ya, berarti selanjutnya yang kedua yaitu activity akses mata kuliah. Oke, di sini nggak muat ya, atau nanti kalau nggak muat bisa kita edit lagi. Oke, selanjutnya itu frame-nya ya. Kayak di sini usernya berarti hanya ada siswa dan dosen. Oke, yang pertama simbolnya ya. Itu simbol start. Kayak di sini simbol start, kemudian tadi ya, karena dia udah login ya. Kayak jadi kita nggak harus ada login lagi, karena udah login, berarti hanya activity untuk mengakses mata kuliah. Misalnya dia klik menu kayak di menu mata kuliah. Oke, berarti di sini dari sistem atau aplikasi kan mengarahkan ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini akan dilakukan oleh pengguna. Berarti menu mata kuliahnya dibuka, kemudian dari sistem mengarahkan ke menu mata kuliah. Ya bentar, di sini simbolnya masih ya. Oke, kemudian di sini buka mata atau pilih ya. Pilih mata kuliah yang akan diakses misalnya. Oke, kemudian tampil mata kuliah yang dipilih. Oke, baru setelah itu selesai. Oke, jadi kebanyakan ya, itu untuk N-nya atau selesainya ada di sistem atau aplikasi. Ya, kadang ada juga yang N-nya atau selesainya di user. Tapi ya kebanyakan kan kalau kita ya sebagai mungkin analis atau apa, yang lihatnya pasti nanti ya berakhirnya di sistem gitu. Karena kan ini aktivitas yang dilakukan oleh siapa gitu kan.
Oke, kemudian selanjutnya yang kedua, yang ketiga ya. Berarti change profile atau update profile. Nah, karena change profile di sini juga bisa ada 3 pengguna ya. Juga akan ada 3 pengguna nantinya. Kayak yang ini saya copy aja. Sini activity change profile. Oke, di sini berarti klik menu profile, kemudian dari sistem akan menampilkan halaman profile user atau pengguna. Nah, di sini dihapus dulu. Kemudian dari pengguna di sini edit data profile. Nah, di data profile ini kan biasanya kita bisa ngubah nama, ngubah email, ya biasanya kan seperti itu. Atau ngubah password juga bisa ya. Jadi di sini secara generalnya dibuat jadi cukup edit data profile. Nah, di sini termasuk password dan data umum ya. Oke. Kemudian katanya ini kurang panjang ya. Kita panjangin dulu. Nah, kemudian dari sini proses update data. Hanya proses update data profile. Oke, kemudian ada ya kita perlu validasi ya atau penambahan kondisi. Biasanya kan ada update gagal, update berhasil ya kalau kita pakai query atau proses di PHP gitu ya. Kemudian di sini bisa kita buat ya ada pesan misalnya gagal update dan coba lagi misalnya. False, jadi dari sini nanti ada panahnya juga ke sini ya. Oke, di sini true berarti kondisi yang benar ya. Oke, untuk update profile di sini sudah selesai. Oke, jadi kurang lebih di sini untuk login, akses mata kuliah seperti ini, untuk
update profile seperti ini. Ya ini juga untuk update profile ya kurang lebih bisa juga kita gunakan untuk update data. Nah, kalau update data biasanya ada tambahan pencarian data dari user, berarti agak lebih panjang, 2 atau 3 tahap ya. Tuh. Oke, di sini 2 use case lagi ya. Download materi atau tugas dan upload tugas. Oke, seharusnya nanti dibuat semua ya untuk activity-nya. Jadi di sini saya contohkan hanya bagian dari aktor, siswa, dan use case yang masih ada keterkaitan dengan aktor yang lain. Di sini saya copy terlebih dahulu. Di sini activity-nya tadi download materi tugas ya. Nah, ini usernya berarti karena satu udah berarti siswa aja gitu. Ya kalau dua kita pakai dalam kurung tuh. Ya di sini yang pertama klik menu mata kuliah. Menampilkan halaman mata kuliah. Kemudian dari sini pilih mata kuliah. Oke, di sini akan proses menampilkan mata kuliah yang dipilih. Oke, di sini berarti sudah menampilkan mata kuliah yang dipilih, berarti di sini ceritanya udah scroll-scroll ya. Kemudian buka pertemuan ya. Buka atau open pertemuan. Saya buka atau open pertemuan, kemudian dia akan sini tampilkan pertemuan yang dipilih ya. Oke. Sini N-nya dihapus dulu. Oke, kemudian baru di sini download tugas ya. Download materi atau tugas. Nah, biasanya kalau download materi atau tugas ya dari aplikasi ya hanya tinggal atau bisa selesai di sini ya. Tuh. Jadi di user bisa selesai. Jadi kadang
kalau untuk unduh atau download di sistem itu udah nggak ada yang diproses apa lagi, dia udah langsung tahapannya langsung di redirect atau apa ya namanya. Misal kita buka atau download PDF di e-learning atau PPT atau Word, bisa langsung masuk ke unduh ya, berarti di sini udah bisa end ya di user. Oke. Jadi di sini sudah bisa end di user ya. Oke, sekarang untuk upload tugas ya. Oke, upload tugas. Di sini kurang lebih kita ya hanya melanjutkan atau mengubah sebagian ya. Nah, di sini saya lebarkan lagi. Oke, di sini berarti tampilkan pertemuan yang dipilih. Kemudian upload data tugas. Nah, kemudian di sini ada ngeproses proses upload. Nah, kemudian dari proses upload kita perlu ada kondisi dia uploadnya berhasil atau gagal ya. Yang angkat tangan ada apa? Anissa Ditya. Oke, ini kurang lebih activity untuk apa tugas ya. Ini dari yang use case siswa. Oke, ya realnya atau seharusnya nanti dibuat semuanya. Jadi ya semua use case yang ada ya harus dibuat activity-nya gitu. Kalau flowchart kan itu gambaran sistem atau alur yang generalnya ya atau yang gambaran besarnya. Nah, kalau pakai UML di sini sebenarnya lebih detailnya lagi gitu. Jadi lebih masuk ke dalam lagi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Ya, saya tunggu sampai jam 21.30 ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, baik. Saya rasa tidak ada yang ditanyakan ya. Ini semoga bisa ada pencerahan dan juga kalau ada yang ingin tanyakan nanti boleh ya langsung ya saya terkait UML ini. Oke, nanti untuk file yang tadi yang di Drawio nanti saya share di grup dan juga recordingnya. Baik, kalau gitu saya tutup perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.